Apabila umat datang terlambat, tidak fokus karena melamun. Biasa, anak-anak muda, bahkan juga ibu-ibu itu mainan handphone, mainan HP, main game, Mobile Legends dan sebagainya. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Di tahun yang baru ini, kita akan membahas dengan pembahasan yang lebih menarik. Semoga Anda terbantu dengan segala macam pembahasan dalam Cerita Mogan. Kali ini, teman-teman yang terkasih, saya akan membahas dari buku Serba Tiga dalam Liturgi. Pembahasannya itu mengenai tentang unsur-unsur dalam liturgi. Dari apa? Dari perayaan Ekaristi, mulai dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup. Buku ini ditulis oleh Romo Riston Situmorang OSC. Nanti saya akan sertakan fotonya ya. Orangnya keren dan saya sudah meminta izin kepada beliau untuk membahas buku ini. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana unsur utama dalam liturgi. Teman-teman yang terkasih, dalam sejarah tradisi liturgi kita dapat melihat ada 3 unsur utama yang patut diperhatikan. Supaya apa? Supaya perayaan liturgi sungguh bermakna dalam hidup beriman kita. Apa saja ketiga unsur tersebut? Yang pertama itu keabsahan atau validitas. Yang kedua, unsur yang kedua itu kepantasan atau lichietas. Dan yang ketiga itu unsur berbuah atau fructuosa. Mari kita mulai membahas satu persatu ketiga unsur tersebut. Yang pertama mengenai keabsahan liturgi. Keabsahan liturgi ini merupakan unsur yang berurusan dengan sah atau tidaknya suatu perayaan liturgi. Sah atau tidaknya suatu perayaan liturgi. Mengenai sah atau tidaknya suatu perayaan itu dapat ditentukan dari apa? Yang pertama, diingat, sah atau tidaknya suatu perayaan liturgi dapat ditentukan dari yang pertama adalah pelayannya atau pemimpinnya. Apakah sah dalam perayaan tersebut? Dan bagaimana kita dapat mengerti dan bagaimana itu dapat dijelaskan. Teman-teman, perayaan liturgi hanya sah apabila dipimpin oleh petugas yang valid. Petugas yang valid, yaitu imam yang ditabiskan secara sah dan mendapat fakultas atau kewenangan dari uskup diosesan tertentu serta tidak sedang mengalami halangan apapun dalam melakukan tugas dan jabatan sebagai seorang imam. Pemimpinnya, imamnya itu harus ditabiskan secara sah, mendapatkan fakultas dan kewenangan atau kewenangan dari Bapak Uskup dan sedang tidak mengalami halangan apapun. Nah, untuk menghindari terjadinya kasus penipuan imam atau adanya orang yang berlaku seperti imam, layaknya imam gadungan dalam perayaan liturgi, sangat diperlukan testimonium ordinationis. Apa itu? Testimonium ordinationis itu adalah bukti atau keterangan tabisan dari imam yang bersangkutan. Nah, bukti atau keterangan tabisan dari imam yang bersangkutan ini itu bisa berupa surat atau kartu celebret imam. Kartu celebret imam itu sebagai surat rekomendasi untuk merayakan Ekaristi dan juga fakultas mendengarkan pengakuan dosa serta memberikan absolusi sakramental. Bagi Anda yang belum pernah melihat kartu celebret,
Coba saya hari ini akan memperlihatkan kartu Celebrate yang saya miliki. Ini kartu Celebrate Imam Diocesan Bandung. Ada yang memakai bahasa Inggris, bahasa Latin, juga ada yang memakai bahasa Indonesia. Jadi kalau menanyakan kepada saya, mana Romo bukti dan keterangan tabisan Imam Romo? Ada kartu Celebrate-nya. Maka imam itu pasti mempunyai ini sebagai apa? Sebagai bukti atau keterangan tabisan dari imam tersebut. Yang kedua, selain kartu Celebrate ini yang saya miliki dan semua imam miliki, yang kedua adalah sah atau tidaknya tergantung dari susunan ritus yang sudah disahkan dari perayaan liturgi itu sendiri. Susunan ritus yang sudah disahkan dari perayaan liturgi sendiri. Maksudnya apa? Perayaan liturgi hanya sah apabila mengikuti susunan ritus liturgi yang berlaku. Hanya sah apabila mengikuti susunan ritus liturgi yang berlaku. Nah, sebagai contoh di Indonesia, di tempat kita, di sini berlaku ritus Katolik Roma dengan materi dan forma sakramen yang tidak dapat diubah-ubah seturut ketentuan hukum yang ada. Perayaan Ekaristi tidak akan valid atau tidak akan sah bila dirayakan tanpa roti dan anggur atau menggunakan materi pengganti yang lain. Maka sesuai tradisi perayaan Paskah Yahudi, sesuai tradisi perayaan Paskah liturgi, bahan yang dipakai dalam perayaan Ekaristi adalah roti tak beragi yang terbuat dari gandum murni dan baru, sehingga dapat dihindari namanya pembusukan atau basi. Sedangkan anggur yang dipergunakan dalam perayaan Ekaristi itu harus alamiah. Artinya apa? Berasal dari buah anggur murni dan tidak masam. Dan yang penting tidak dicampur dengan bahan-bahan lain. Maka kata kuncinya adalah roti tak beragi terbuat dari gandum murni dan juga anggur yang berasal dari buah murni dan tidak masam, dan yang terpenting tidak dicampur dengan bahan-bahan lain. Maka keabsahan liturgi secara teologi menurut Santo Agustinus dikenal dengan istilah ex opera operato, yang diterjemahkan dengan di luar karya imam, karya Allah terjadi. Di luar karya imam, karya Allah terjadi. Maka hal ini terlepas dari keterbatasan imam yang memimpin suatu perayaan, karya keselamatan dalam liturgi tetap terjadi. Karena apa? Karena belas kasih dan misteri Allah lah yang akan membuat perayaan tersebut terjadi. Dengan kata lain, apabila syarat minimal valid tidaknya liturgi sudah terpenuhi, yakni apa? Ya betul, materia dan forma serta fakultas atau wewenang yang dimiliki imam, maka keadaan subjektif imam, keadaan imam tersebut sebagai pemimpin dan situasi umat yang berpartisipasi serta proses jalannya perayaan tidak akan mempengaruhi keabsahan liturgi yang dirayakan. Ini unsur yang pertama. Udah menarik ya, keabsahan liturgi. Maka selanjutnya kita akan masuk dalam unsur yang kedua. Unsur yang kedua tadi adalah kepantasan liturgi. Apa itu? Kepantasan liturgi ini berurusan dengan licit tidaknya atau pantas tidaknya suatu perayaan liturgi. Tadi kan absah, sahnya
Sekarang licit atau pantas tidaknya suatu perayaan liturgi. Licit atau tidaknya suatu perayaan dapat ditentukan dari kekudusan pelayan atau pemimpin perayaan tersebut. Itu yang pertama. Kekudusan pemimpin perayaan tersebut. Yang kedua, kepantasan umat yang mengikuti serta ritus yang halal terjadi di dalam perayaan Ekaristi. Dan unsur kepantasan dalam liturgi ini menuntut perayaan liturgi yang lebih ideal dari para pemimpin dan ritus yang berlaku tanpa harus mengganggu keabsahan perayaan liturgi yang ada. Contoh, supaya Anda lebih mengerti tentang kepantasan dalam liturgi. Misalnya begini. Apabila pemimpin dalam perayaan Ekaristi kurang persiapan, melakukan banyak kesalahan dalam ritus, merayakannya dengan terburu-buru, bahkan ceroboh, serta situasi lain yang kurang lebih sama, maka perayaan liturginya tetap sah. Perayaan liturginya tetap sah, tetapi tidak licit. Pemimpinnya kurang persiapan, umatnya juga kurang persiapan, maka perayaan liturginya tetap sah, tetapi tidak licit. Contoh yang lainnya, apabila umat datang terlambat, tidak fokus karena melamun, biasa anak-anak muda, bahkan juga ibu-ibu itu mainan handphone, mainan HP, main game, Mobile Legends dan sebagainya. Ngobrol selama perayaan Ekaristi. Atau yang sering terjadi, pulang sebelum mendapat berkat imam. Jadi habis komuni itu mengambil habis komuni lalu pulang dengan berbagai macam alasan. Dan masih banyak contoh yang lain yang serupa. Anda pasti bisa dengan mudah menambahkan dari pengalaman pribadi Anda atau pengalaman pribadi orang lain yang Anda lihat. Maka perayaan liturgi itu tetap sah, tetapi tidak licit. Sah tetapi tidak licit. Sudah dua unsur yang kita bahas tadi mengenai keabsahan liturgi, sedangkan yang kedua itu kepantasan atau licietas dalam liturgi. Yang ketiga adalah unsurnya liturgi yang berbuah. Unsur tiga ini berurusan dengan berbuah atau tidaknya suatu perayaan liturgi. Maka yang dikatakan liturgi itu berbuah apabila yang pertama, liturgi yang dirayakan tersebut dapat membantu umat beriman ikut mencicipi liturgi surgawi. Liturgi yang dirayakan bersama oleh imam dan umat semua dapat membantu umat beriman ikut mencicipi liturgi surgawi. Artinya apa? Artinya dalam liturgi terjadilah yang namanya pengudusan manusia, sanctification humanum. Dan yang kedua adalah pemuliaan Allah, glorification Dei. Dan liturgi yang berbuah terjadi karena kita melambungkan kidung kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga kita berharap akan ikut serta dalam persekutuan dengan bala tentara surgawi agar pantas bersatu dengan Allah Bapa. Itu yang pertama, liturgi itu berbuah apabila umat beriman mencicipi liturgi surgawi. Yang kedua, berbuah apabila umat beriman sungguh-sungguh merasakan pengalaman bersama dengan Allah dalam liturgi dan menjadikan liturgi sebagai pendorong agar mereka sehati sejiwa dalam kasih dan melaksanakan yang diperoleh dalam sikap tindakan sehari-hari. Unsur yang kedua, apabila liturgi berbuah, itu adalah umat beriman merasakan pengalaman bersama dalam kasih dan melakukan dan melaksanakan yang diperolehnya
dalam sikap tindakan sehari-hari. Maka dengan demikian, perutusan umat beriman kita sungguh nyata. Perutusan umat sungguh terjadi. Akhirnya, ketiga unsur dalam liturgi ini semua menjadi satu kesatuan ya. Maka kalau mau diringkas dengan cepat, seperti ini. Unsur validitas menyangkut perayaan liturgi yang benar karena berhubungan dengan kewenangan pelayan, materia, dan forma sakramen yang berlaku. Unsur validitas. Sedangkan unsur licietas menyangkut perayaan liturgi yang baik karena berhubungan dengan kaidah dan pedoman liturgi yang ditetapkan. Sedangkan unsur fruktuosa atau unsur berbuah menyangkut perayaan yang indah karena berhubungan dengan motivasi dan tujuan perayaan liturgi dirayakan. Ketiga unsur. Saya ulangi. Validitas, licietas, dan fruktuosa. Keabsahan, kepantasan, dan berbuah. Maka setelah memahami sedikit tentang tiga unsur utama di atas, dan semoga Anda memahami itu, maka saya mengajak Anda semua ketika hendak merayakan Ekaristi, sungguh mempersiapkan diri. Sungguh benar-benar berdoa agar Anda masuk dalam perayaan Ekaristi yang indah. Dan semoga cerita Mogan kali ini semakin membuat Anda memahami dan menyadari bahkan mempersiapkan dengan sungguh perayaan yang sungguh agung itu. Selamat mengalami perubahan dalam hidup Anda. Selamat mengubah cara pandang Anda dalam berekaristi. Dan sampai ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.